Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada pertemuan kali ini kita membahas tentang analisis komparatif. Analisis komparatif ini biasanya digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih. Dua variabel atau boleh data, dua data atau lebih. Analisis komparatif itu dibagi dua. Ada yang terdiri dari dua sampel atau dua data. Ada yang terdiri lebih dari dua sampel atau lebih dari dua data. Bisa 3, bisa 4. Cuman pada kesempatan ini saya hanya akan mengurai, membahas, menjelaskan tentang analisis komparatif yang terdiri dari dua sampel. Ini pun masih terbagi dua, yaitu analisis komparatif dua sampel yang berkorelasi dan analisis komparatif dua sampel tidak berkorelasi. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kelompok sampel dikatakan berkorelasi, ya, dependent, punya ketergantungan, berkorelasi apabila sampel yang menjadi objek penelitian tidak dapat dipisahkan secara tegas. Artinya anggota sampel kelompok A ada yang jadi anggota sampel kelompok B. Ini tidak bisa dipisahkan karena kelompok A juga ada di kelompok B. Contoh, perbandingan tingkat produktivitas pegawai unzah sebelum dan sesudah diberikan uang insentif. Jadi yang diteliti sama pegawai unzah, cuman yang menjadi sampel itu nanti adalah sebelum, menjadi data itu sebelum ya diberikan uang insentif dan sesudah diberikan uang insentif. Jadi produktivitas sebelum diberikan uang insentif dan satunya, variabel satunya yaitu produktivitas setelah diberikan uang insentif. Ini yang dikatakan saling berhubungan, saling berkorelasi, dependent, punya ketergantungan antara A dan B. Kemudian dua, kelompok sampel dikatakan tidak berkorelasi atau independen, bebas merdeka, apabila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Artinya sampel yang menjadi kelompok A tidak ada yang menjadi sampel di kelompok B. Apa contohnya? Perbandingan nilai ujian akhir semester antara mahasiswa PAI semester 4A dan semester B. Jadi yang ada yang di B, dan B juga tidak ada yang di A. Jadi ini yang dikatakan dapat dipisahkan secara tegas. Analisis komparatif dua sampel berkorelasi. Nah, ini yang berkorelasi dulu ya. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan. Berpasangan di sini maksudnya satu sampel mendapat perlakuan berbeda dari dimensi waktu. Jadi sebelum dan sesudah. Itu kan persoalan waktu. Oke. Untuk menganalisis dua sampel berkorelasi dengan jenis data, interval, dan rasio. Jadi seharusnya harus terdiri dari data interval dan data rasio. Maka yang digunakan di sini adalah uji T2 sampel. Sampel Piret test. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum ini before dan sesudah ini after dan sesudah diberi tutorial materi ajar statistik. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 25 orang. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut. Ini datanya ya, dan ini
Saya kutip dari bukunya Pak Sugiono sebenarnya. Ya, ini saya kutip dari Pak Sugiono. Oke, kita coba lihat bukunya Pak Sugiono aja. Ya, ini saya kutip dari bukunya Pak Sugiono. Ini bukunya halaman 1, 2, 3 seperti ini. Pak Sugiono di sini menggunakan cara-cara Excel, enggak pakai cara panjang secara manual. Apa yang dia pakai Pak Sugiono ini rata-rata ketemu 74 langsung ini. Simpangan baku ketemu 7,50, varian ketemu 56,25. Nah, kita coba buktikan kalau Pak Sugiono ini memakai cara-cara yang terdapat dalam aplikasi Excel. Kita masuk ke sini, ya. Nah, ini ternyata 74, 7,5 dan 56. Ini 74 ini rata-rata ini. Nah, ini muncul, lihat di sini nih, average. Nah, ya, caranya Anda ini kan sama dengan average, tiru aja di sini biar bisa mengerjakan lewat Excel. Sama dengan kemudian average. Ini ada average. Kemudian kita blok ya datanya dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, ketemu 79,2. Nah, untuk mengerjakan ini namanya standar deviasi atau simpangan baku. Klik dulu. Wah, ini rumusnya ini. Sama dengan STDEFS. Kita tulis saja juga. Sama dengan STDEFS, ini langsung muncul ya ini. STDEFS. Kita coba double klik. Oke, kemudian kita blok dari atas ke bawah sebagaimana barusan sampai angka terakhir, tutup kurung, enter. Nah, muncul 10,17 dan ini variannya. Nah, kita klik coba di sini, ini rumusnya. var.s. Kita tiru aja juga sama dengan, kemudian kita var, ini ada, langsung double klik ini. Oke, kemudian blok dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Iya, seperti itu ya. Udah selesai ini. Kemudian ada satu lagi yang ini Pak Sugiono, ini lakukan ini Pak Sugiono ini di halaman selanjutnya. Ini Pak Sugiono di sini nih ketemu 086. Korelasi antara nilai sebelum mendapat kendaraan dinas dan sesudah mendapat kendaraan dinas, R ditemukan sebesar 0,866. 08 ini kita bisa juga pakai rumus ini. Ini 086. 086. Nah, ini. Caranya klik sini. Itu korel. Cuman bedanya ini enggak langsung blok tapi pakai titik koma dulu. Jadi caranya misalkan kita sama dengan, kemudian kalau saudara ketik korel itu. Nah, ini muncul korel. Double klik. Nah, kemudian blok dulu yang X1-nya dulu ya. X1-nya atau variabel X. Setelah itu selesai baru titik koma dulu ya. Di titik koma ya. Maka muncul ini titik koma. Ini titik koma. Setelah itu blok yang variabel X2. Terus ke bawah sampai kemudian tutup kurung, enter. Maka ketemu 086. Jadi 08 ini persis seperti yang ada di bukunya Pak Sugiono ini. 086. Nah, itu cara-cara singkat, cara mencari apa yang ada di buku Pak Sugiono ini. Seperti ini ya. Persis, tidak ada bedanya itu. Tidak ada bedanya. Ini kan. Iya, persis tidak ada bedanya itu. Sama hasilnya. Oke. Cuman cara ini saya hanya berikan kepada kalian karena kalian sudah dianggap paham melakukan kerja-kerja seperti itu secara manual. Ini kerja manualnya yang ada di PowerPoint saya. Jadi misalkan kita mencari korelasi ya seperti ini caranya. Pakai cara seperti ini. Ketemu 086 juga. Kemudian tadi misalkan ada simpangan baku 7,5 dan 10,17. Nah, kemudian rata-ratanya 74 dan ini jadi MX1 banding min.
min X1 rata-ratanya 74. Kita tulis di sini. Rata-ratanya X2 kamu 79,2. Kemudian variannya 56,25 varian X1. Varian X2-nya ketemu 103,5 dan standar deviasinya untuk X1 7,5, standar deviasi untuk X2 ketemu 10,17. Ini yang kita kerjakan tadi di Excel. Nah, ini ya. Yang ini udah masuk semua itu. Kemudian saya pindahkan ke sini. Oke. Ini kerja-kerjanya secara manual. Karena ini statistik, mestinya kerja secara manual. Karena di buku Pak Sugono pakai cara singkat, ya kalian tak ajarkan singkat juga. Kalau ini sudah ketemu, maka kita sudah bisa melangkah selanjutnya, itu memasukkan ke dalam rumus. Ini yang paling penting bagi kalian. Jadi misalkan ini Rx1. Tadi pakai M ya, ini R rata-rata. Jadi rata-rata X1-nya berapa? Ketemu 74. Ya pindah ke sini aja 74. Kemudian rata-rata X2-nya ketemu 79,2. Ya dipindah ke sini. Atau boleh dikurangi 74 kurangi 79,2 ketemu min 5,2. Selesai yang pembilang. Tinggal yang penyebut ini. Ini varian X1, varian X1-nya ketemu 56,25. Ini dipindah ke sini. N-nya tadi ada 25, ini 25. Kemudian varian X2-nya ketemu 103,5, dipindah ke sini. N-nya 25. Baru 2 kali R. R-nya tadi ini 086. Jadi 2 kali 086. Kemudian dikali berapa ini? Ini standar deviasi. Standar deviasi S1 ini 7,5. Yang X2 10,17. Nah, ini. Nah, baru ini kerjakan terus sampai ke bawah kamu sebagaimana biasa, akhirnya ketemu min 4,9 ya, ketemu min 4,9 ya. Jadi cara menghitung nggak mungkin saya diktir nggak usah, udah terbiasa kita seperti itu. Kamu cek sendiri melalui kalkulator. Pak Sugiono juga pakai cara singkat. Ini udah saya bantu kalian dengan cara yang panjang. Setelah itu mau diapakan hasil hitung ini? Nah, kita pindah ke sini. T hitung sama dengan min 2. T hitung sama dengan min 4,9. Ini ada petunjuk, baca halaman 119 sampai 191. Punya buku Pak Sun. Jadi caranya kita bikin hipotesis dulu ya. Membuat hipotesis HA dan HO. HU-nya tidak ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum dan sesudah diberi tutorial materi ajar. HA-nya pasti ada perbedaan. Statistik pasti hanya memilih salah satu. Apa HU, apa HA yang diterima. Untuk memilih ini, kita butuh membandingkan dengan T-tabel. Jadi, selanjutnya harga T hitung dibandingkan dengan harga T-tabel dengan rumus ini ya. DKN1 ditambah N2 kurangi 2 sama dengan 25 tambah 25 kurangi 2 sama dengan 48. Nah, dengan DK48 apabila taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka tabel 2,013. Dari mana ini caranya? Sebab kalau Anda cari di buku 48 tidak ada. Biar cepat tak ajarkan di sini aja. Jadi caranya sama dengan ya. Sama dengan TI, nah ini yang muncul dah, TINV ini. Nah, double klik, kemudian probability, berapa persen signifikansinya, kita tulis tadi 0,05, 5% berarti. Kemudian titik koma, tadi yang kita cari di angka 48 ya, di tabel di angka 48, kemudian tutup kurung ya, ini tin 0,05 titik 48, kemudian kita enter. Ini ketemu 2,01. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian kita pindah ke sini, kembali ke sini. Nah, 2,01 tadi berapa ini? 2,010. Oke, kita berarti 2,010, boleh kita ganti 0 aja gini, oke.
2,010 ya. Kemudian ketentuannya jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel maka HA diterima. Ternyata T hitung min 4,9 lebih besar dari T tabel min 2, maka HA diterima dan HU ditolak. Berarti kalau HA diterima berarti ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum dan sesudah diberi tutorial materi ajar. Kesimpulannya, ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum dan sesudah diberi tutorial materi statistik. Mungkin Anda akan bertanya, kok bisa Pak? Ini min 49, ini kan min. Kok lebih besar dari 2,010? Saudara, untuk yang ini kita harus mengulang ke halaman bukunya Pak Sugiono, itu halaman 99 kalau nggak keliru ya. Coba halaman berapa ini? Kelewat dah. Ke halaman 99. Kita cek dulu. Di sini mungkin ya. Oke. Ini. Saya coba ya. Satu uji pihak kiri ini sudah sebentar. Ini ada. Saya warnai. Ya. Harga T hitung adalah harga mutlak. Jadi tidak dilihat tanda plus atau tanda minnya. Ini ya. Ya, itu. Jadi harga T hitung adalah harga mutlak. Jadi tidak dilihat tanda plus dan tanda minnya. Kenapa? Ini uji dua pihak. Kalau uji dua pihak maka min plus dihirau, tidak usah diperhatikan. Maka di sini meskipun min 4,9 maka buang aja minnya sudah. Baru bandingkan dengan T tabel 2,01. Ternyata memang lebih besar sehingga HA diterima. Kalau digambarkan seperti ini ya, uji dua pihak. Satunya ada min, satunya tidak ada itu. Jadi yang ada arsir ini daerah penerimaan HA, yang tidak ada arsirnya daerah penerimaan HU. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.